Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat pembudidaya. Kembali lagi di channel Kanjeng Lele Official. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview proses untuk pemanenan lele konsumsi media kolam tanah. Tahapan pertama dalam proses pemanenan lele konsumsi yaitu pemasangan gusuran. Gusuran adalah waring ataupun jaring yang sudah dimodifikasi berbentuk persegi panjang seperti halnya karamba, di mana salah satu ujung dari gusuran tersebut dibiarkan terbuka ya. Di sini fungsinya nanti untuk tempat mengumpulkan atau menggiring seluruh lele konsumsi yang akan dipanen ke dalam wadah tersebut. Adapun manfaat dari gusuran ini nanti untuk mempercepat proses pemanenan ya, dimana nanti proses panennya akan lebih efektif dan efisien seperti itu ya. Untuk cara kerjanya, di sini waring nanti akan dipasang di salah satu ujung dari kolam tanah. Di sini memasangnya menggunakan tonggak dari pohon bambu ya. Di sini ditancapkan ke sisi dari gusuran, dimana nanti agar menopang gusuran untuk kuat ataupun tidak rubuh ya dalam menampung seluruh lele konsumsi yang akan dipanen seperti itu. Kemudian nanti secara perlahan seluruh lele yang akan dipanen akan digiring masuk ke dalam gusuran tersebut. Setelah gusuran terpasang dengan kokoh dan kuat ya di salah satu sisi dari kolam yang akan dipanen, untuk proses selanjutnya yaitu menggiring seluruh lele yang akan dipanen secara perlahan nanti masuk ke dalam gusuran yang sudah disiapkan tadi ya. Untuk menggiringnya ini biasanya dilakukan beberapa kali ya, bisa 2 sampai 3 kali penggiringan. Di sini biasanya dilakukan minimal oleh 3 orang ya, secara perlahan agar seluruh lele yang akan dipanen ini benar-benar bersih atau masuk ke dalam gusuran yang telah disediakan seperti itu. Adapun catatan dalam proses penggusuran, dalam proses pengumpulan ini, untuk yang paling penting dilakukan sebisa mungkin lele yang akan dipanen ini benar-benar bersih ya, ataupun masuk semuanya ke dalam gusuran. Di sini fungsinya agar ketika kolam yang dipanen ini nanti akan digunakan untuk budidaya kembali, ini bibit yang ditebar ini tetap aman ya, dalam artian tidak ada lele yang tertinggal atau tersisa, sehingga nanti ditakutkan jika ada lele yang tertinggal ataupun tersisa di lahan, ketika bibit dimasukkan nanti otomatis akan memakan bibit yang baru ditebar tersebut, sehingga untuk penggiringan sendiri ini tidak cukup hanya sekali dilakukan ya, harus minimal 2 sampai 3 kali, dan dipastikan untuk kondisi ataupun lele yang dipanen ini benar-benar bersih ya, seperti itu. Karena nanti untuk proses awal ketika tebar, jika ada lele yang tertinggal entah 1, 2 sampai 10 ekor misalkan ya, di sini kemudian bibit baru yang masuk ke rencangan kecil dimasukkan, nah ini nanti akan otomatis
untuk jumlahnya akan berkurang drastis ya, karena otomatis dimakan oleh lele yang sudah besar tersebut, sehingga proses pemanenan ataupun pengumpulan lele ke dalam lahan ini harus benar-benar diperhatikan, dan sebisa mungkin tidak ada lele konsumsi yang tertinggal di dalam lahan, seperti itu. Setelah proses penggiringan ataupun penggusuran seluruh lele yang akan dipanen ini selesai, untuk proses ini tadi dilakukan penggiringan ataupun penggusuran kurang lebih 3 kali ya, sehingga insya Allah dipastikan tidak ada lele yang tertinggal di lahan ya, dan insya Allah lahan sudah steril dari sisa-sisa lele konsumsi, sehingga untuk kedepannya ketika akan dimulai tebar bibit kembali dari awal, insya Allah sudah aman ya, sehingga terhindar dari bahaya kanibalisme dari lele-lele konsumsi yang tertinggal di lahan, seperti itu. Setelah terkumpul di gusuran, otomatis untuk ujung yang terbuka ini diangkat ke atas ya dari gusurannya, agar lele tidak bisa keluar ya, dan otomatis terkumpul di dalam gusuran tersebut. Sekedar informasi untuk panen untuk kolam media tambak seperti ini, biasanya untuk paling cepat itu kurang lebih 2,5 bulan ya, ini sudah bisa dipanen. Dan untuk kebiasaan dari masyarakat petani lele di Lamongan, khususnya di Kecamatan Turi, biasanya akan memanen lelenya dengan ukuran paling kecil ukuran 9 ya, atau 9 ekor per kilo, dan untuk ukuran paling besar di angka 3, 4 sampai dengan 5 ekor per kilo untuk isi lelenya, seperti itu. Dan untuk proses panen sendiri biasanya ini tidak dilakukan cuma sekali ya, biasanya untuk sekali tebar bisa panen sampai dengan 2 dan 3 kali, seperti itu. Setelah seluruh lele berhasil dikumpulkan di dalam gusuran yang sebelumnya sudah disiapkan, kemudian dilanjutkan dengan proses sortir ya. Di sini untuk sortirnya tetap dilakukan di dalam gusuran, di mana gusuran dibagi menjadi 3 bagian ya. Untuk yang bagian tengah sebagai untuk menampung lele yang belum masuk ke ukuran pasar ya, atau ukuran yang siap dijual. Dan untuk bagian yang paling ujung ini digunakan untuk menampung lele yang siap dipasarkan atau siap dijual, seperti itu. Adapun untuk ukuran yang masuk ke pasar di sini sesuai yang dilakukan dalam proses sortir seperti ini. Ukuran paling kecil 1 kilo isi 9 ekor ya. Dan untuk ukuran yang paling besar untuk di wilayah Lamongan sendiri ini 1 kilo isi 3 sampai dengan 5 ekor, itu ukuran yang paling besar. Adapun untuk permintaan pasar sendiri, ini untuk di wilayah Lamongan atau petani di wilayah Lamongan, permintaan untuk lele konsumsi terbilang ukurannya lebih besar ya, jika dibandingkan dengan permintaan lele konsumsi di wilayah yang berbeda. Misalkan untuk di wilayah Kediri Raya dan sekitarnya, untuk permintaan lele konsumsi itu antara ukur 9 ya, 9 sampai dengan 10. Jadi ukuran yang lebih besar biasanya tidak bisa masuk, seperti itu.
Ini tergantung ya dari permintaan di masing-masing daerah seperti itu. Dan untuk lele yang belum masuk ke pasar atau keluar dari alat sortir ini nanti akan dikembalikan lagi ke lahan, atau bisa di lahan yang sama ataupun lahan yang berbeda. Nanti akan kembali dirawat ataupun dibesarkan sampai dengan ukuran siap jual, sehingga otomatis untuk panennya ini tidak bisa sekali ya, dan otomatis harus dilakukan bertahap, biasanya maksimal sampai dengan 3 kali. Dan di sini memang dari petani sendiri lebih senang untuk memanen lelenya dalam ukuran yang lebih besar ya, karena terkait dengan hasil yang lebih maksimal jika proses panennya ini dilakukan ketika ukurannya memang sudah besar ya, terkait bobotnya insya Allah lebih maksimal seperti itu. Adapun untuk kendaraan pengangkut lele konsumsi, di sini biasanya kita menggunakan mobil pick up ya, dimana untuk bagian baknya ini kita kasih terpal dan diisi air. Dan untuk lelenya sendiri setelah kita kumpulkan tadi ke dalam gusuran, ini langsung saja dilakukan proses penimbangan ya. Penimbangannya di sini menggunakan basket ya, dan untuk biasanya sekali timbang ini minimalnya 50 kilo ya, bisa 50 kilo ke atas sekali timbang seperti itu. Setelah untuk penimbangan ini selesai, otomatis untuk lelenya bisa langsung dimasukkan ke dalam pick up dan bisa langsung dikirimkan atau dipasarkan ke pasar ikan ataupun pasar induk. Dengan demikian untuk proses panen lele konsumsi sudah selesai. Baik pemirsa, mungkin cukup sampai di sini ya untuk video kita kali ini mereview terkait proses panen ikan lele menggunakan media kolam tanah secara lengkap. Kurang lebihnya mohon maaf. Terus dukung channel kami di Kanjeng Lele Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.